Aku bukan pemilikku, Yesuslah pemilikku. Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan diami Tuhan Yesus dari roh hati, kaluhut nahu pasahat Tuhan Yesus Tuhan, dan dia guru dia Yesus nahu bau na punang sale engau mangolu Yesus na punang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga saudara-saudara tetap dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini, Selasa 2 April 2024. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari 1 Samuel 12 ayat 22. 1 Samuel 12 ayat 22 saya akan membacakan untuk kita. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paskah berarti dilewati, bencana dijauhkan, kematian dijauhkan dari umat Tuhan. Paskah adalah menjadi kemenangan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, ketika merayakan Paskah, ketika menerima keselamatan, menikmati keselamatan Tuhan, itu bukan karena kekuatan dari diri kita, itu bukan karena hebat perkasa kita, itu bukan karena sesuatu yang kita miliki, tapi sesungguhnya itu adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita dan bagi dunia ini. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Tuhan tidak memperhitungkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Tuhan sendiri yang bertindak, menaruh firman-Nya, menaruh hukum-Nya di dalam hati kita. Tuhan sendiri yang bertindak, mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menjadi juru selamat kita, menebus kita dari kungkungan dosa, dari kuasa-kuasa si setan, dan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan, memperdamaikan kita kepada Allah. Itulah Paskah yang kita alami dan kita rayakan hari ini. Lihat melalui kebenaran firman Tuhan ini, Samuel menegaskan kepada umat Tuhan, kepada umat Israel yang menginginkan seorang raja bagi mereka. Mereka menginginkan seorang raja supaya sama seperti bangsa-bangsa yang lain di sekitar mereka. Otomatis mereka menolak Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka menolak para hamba Tuhan seperti Samuel yang sedang memimpin mereka, menyampaikan firman Allah kepada mereka, menyampaikan
Apa yang mau Tuhan tuntut dari hidup dan kehidupan mereka. Samuel menegaskan kepada mereka, ketika mereka sedang mengalami hukuman Tuhan, ketika mereka sedang galau oleh karena hukuman Tuhan yang terjadi bagi mereka, mereka memohon kepada Samuel, berdoalah kepada Tuhan, supaya kami tidak dihukum dalam murkanya. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kami tidak ditinggalkannya. Maka Samuel menegaskan bahwa pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang hebat. Tidak seperti pribadi umatnya. Tidak seperti pribadi manusia. Tuhan itu ingat akan janjinya. Tuhan itu kekal. Tuhan itu setia, penuh kasih dan pemurah. Sehingga Samuel mengatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Merangkul umatnya. Meskipun umatnya sering jatuh ke dalam dosa, melakukan pemberontakan. Tuhan memilih mereka. Dan Tuhan akan tetap bersama dengan mereka. Saudara-saudara, jangan salah menentukan pilihan hidup. Kalau Tuhan sudah mengasihi mereka, kalau Tuhan sudah menolong mereka, kalau Tuhan sudah berkenan untuk melupakan dosa-dosa mereka, bukan berarti mereka bebas menurut kehendaknya. Tuhan menunjukkan, memberikan pilihan kepada kita, termasuk kepada umatnya, termasuk kepada kita jemaatnya. Apakah kita memilih ikut Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya, atau berpaling dari Tuhan dan mengalami kebinasaan jauh dari kasih karunia Tuhan? Pernahkah saudara salah menentukan pilihan? Dan ketika itu terjadi, apa yang boleh saudara alami? Bukankah kekecewaan? Setiap keputusan atas pilihan yang salah ada konsekuensinya. Ada risiko yang harus ditanggung dari keputusan yang salah tersebut. Demikianlah pengalaman bangsa Israel yang harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka yang telah melanggar perintah Allah, yang telah memilih untuk sama dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, yang telah memilih untuk ada bagi mereka seorang pemimpin, yaitu raja, supaya seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka memilih untuk menyembah dewa-dewa Baal dan meninggalkan Tuhan Allah. Mereka pikir dengan keputusan itu hidup mereka lebih sejahtera, dan konsekuensi yang harus mereka terima dari keputusan itu, mereka menerima hukuman Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Tetapi jika mereka masih mau bertobat, ini hebatnya saudara-saudara. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan menunggu supaya umatnya berbalik, menyadari kesalahan-kesalahan, keberdosaannya. Tetapi jika mereka masih mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka mereka tidak akan dibuang. Maka mereka tidak akan mengalami kebinasaan. Walaupun Tuhan marah atas dosa dan pelanggaran mereka, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Janjinya tetap bagi mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Allah tetap mengasihi bangsa Israel, sekalipun mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyimpang dari kehendaknya yang sempurna bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami salah memilih jalan atau menyimpang? Maka segeralah datang bertobat kepada Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami masalah-masalah dan menjauh dari Tuhan, segeralah kembali kepada Tuhan. Pintu maaf masih terbuka. Pengampunan dosa sudah Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu bergegaslah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan
adalah untuk membebaskan, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan semua umatnya, menyelamatkan semua orang yang boleh datang kepadanya, yang percaya kepadanya, yang berseru kepadanya, yang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka, kita akan mengalami kasih yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Kita tidak akan dibuang. Tuhan tidak akan membiarkan si iblis menghancurkan hidup dan kehidupan kita. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, mau meninggalkan kejahatan-kejahatan, serta memilih dan mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku, maka kita akan mengalami sejahtera dari Tuhan. Maka kita akan mengalami kenikmatan dan makna pengorbanan daripada Tuhan. Maka kasih dan pengampunan Tuhan akan diberikan kepada kita semuanya. Saat kita sudah memilih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, tetaplah bersama dengan Dia. Jangan berpaling, jangan ingkar darinya. Apapun yang terjadi, meskipun situasimu sulit hari ini, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Panggil namanya, serukan namanya, datang kepadanya. Lihat, matamu arahkan tertuju kepada salib. Di sana Yesus telah mati, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan kita kehidupan, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, untuk mengubahkan status kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Saatnya kita akan datang memilih dan berseru dan datang di hadapan Tuhan, bermohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan, jangan buang aku Tuhan, jangan hukum aku dalam murka-Mu Tuhan. Maka Dia akan membuka jalan. Maka Dia akan memberi pengampunan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya, kepada kita semua. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memilih mengikut Tuhan, ini merupakan pilihan yang tepat. Ini adalah pilihan yang benar. Ini adalah pilihan yang pas, bahkan di dalam sepanjang perjalanan waktu. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah menjadi keputusan kita. Maka ikutlah Dia dalam segala hidup dan kehidupan. Jangan ingkar, jangan murtad, jangan melupakan kasih karunia-Nya. Dia yang berkorban untuk kita. Dalam masa-masa Paskah ini, mari semangat bahwa pengorbanannya yang luar biasa membebaskan, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih karunia, atas besarnya kasih-Mu, pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan memberikan masa depan yang luar biasa, kemenangan dan sukacita bagi kami. Beban kami, duka cita kami, telah diangkatnya dari hidup dan kehidupan kami, dan dibuangnya jauh-jauh. Sehingga kami mengalami kemenangan, kami mengalami sukacita. Kasih karunia Tuhan akan tetap selama-lamanya menyertai hidup dan kehidupan kami. Sekiranya ada dari saudara-saudara kami, teman-teman kami, warga jemaat-Mu, para orang percaya dimanapun mereka berada, terlebih mereka yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, ketika mereka memilih jalan yang salah, Tuhan ingatkan kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa sabar Engkau menunggu kami untuk kembali ke jalan-Mu, untuk kembali mengikut Tuhan, memilih jalan Tuhan. Itulah yang terbaik yang akan kami jalani, yang akan kami rasakan. Sebab itu menuntun kami ke dalam damai sejahtera yang dari-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit atau yang berbaring dirawat di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, kasih-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang luar biasa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, mengampuni dosa mereka, menyelamatkan mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami kegalauan oleh karena banyaknya dosa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, ingatkan mereka Tuhan,
dan mampukan mereka untuk datang kepadamu, untuk bertobat, meninggalkan dosanya, dan kembali mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para pemberita firman, dimanapun mereka berada, terkhusus semua para gembalamu, hambamu, yang melayani Tuhan, secara khusus di HKBP Maranatha Rawalumbu ini. Biarlah kami sehati sepikir, melayani Tuhan bersama-sama, untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Hendaklah kami mengenal kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati pelayanan gerejamu ini Tuhan, berkati para hambamu, berkati tim multimedia yang selalu setia untuk boleh membantu kami dalam penyiaran Injil melalui online ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan, dan katakan, saya mau ikut Yesus. Sahat Tuhan Yesus Tuhan, dan Dia Guru Dia Yesus tahu bau na puna sale regau mangolu Yesus